Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala berkat dan limpahan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul pada sore hari yang istimewa ini. Terima kasih atas undangan dari BEM Pamika Sopeng untuk sebagai pemateri pada sore hari ini. Langsung saja, adapun tema yang saya ingin sampaikan pada hari ini yaitu pemuda yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berangkat menuju ke intinya, kita perlu tahu bahwa pemuda itu adalah seseorang yang sementara berkembang baik fisik maupun rohaninya, di mana segala pergolakan emosi muncul pada saat-saat seperti itu. Nah, pemuda di bidang agama maupun bangsa sangat penting perannya ya, baik itu dalam perannya berperang melawan penjajah maupun perannya dalam agama. Kita tahu bahwa kemerdekaan Indonesia ini tidak bisa dicapai ketika apabila tidak ada campur tangan dari para pemuda. Makanya ada yang namanya Sumpah Pemuda. Kemudian perannya juga pemuda dalam agama kita tidak bisa hindari, karena tanpa adanya para pemuda Indonesia Islam tidak bisa berkembang pada khususnya dan umumnya di Indonesia. Pemuda Rasul, pemimpin panglima perangnya. Rasulullah tidak memilih Abu Bakar sebagai panglima perangnya. Dia tidak memilih Umar bin Khattab sebagai panglimanya, tidak memilih Utsman, tidak memilih Ali sebagai pimpinannya, tapi malah memilih Usama yang usianya kali itu sekitar 18 tahun. Karena pentingnya dan begitu mulianya peran pemuda di mata Allah, maka Rasulullah menyampaikan bahwa para pemuda yang taat lebih mulia kedudukannya dibanding para orang tua yang taat. Nah, jadi di sini Rasulullah mengatakan bahwa pemuda yang taat itu benar-benar mulia di hadapan Allah dibanding orang tua yang taat. Kenapa? Karena pada saat pemuda pergolakan emosinya, pencarian jati diri, emosi dan lain sebagainya itu muncul, dan Allah lebih suka para pemuda yang meninggalkan hal-hal duniawi dan fokus kepada beribadah kepada Allah, mencari jalan menuju Allah, dibandingkan orang tua yang taat. Orang tua yang taatnya untuk apa, kan mereka sudah tua. Maksudnya kalau pemuda tantangannya lebih besar daripada orang tua yang taat. Pemuda yang taat tantangannya itu mereka harus mengabaikan pergaulannya, mengabaikan emosinya, mengabaikan hal-hal yang memang pada saat kita masih muda itu akan muncul. Nah, beda sama orang tua yang taat. Orang tua yang taat sudah melalui proses jadi muda. Jadi orang tua itu tidak bisa sampai kepada tahap orang tua ketika tidak bisa melewati proses pemuda. Nah, istimewanya pemuda yang taat itu menurut Rasulullah SAW, Allah itu mencintai dan menyukai pemuda yang taat di jalan Allah. Artinya
dicintai sama Allah gitu. Siapa yang nggak suka kalau dicintai sama seseorang, apalagi ini sama Tuhan. Kita saja kalau ada bos, misalnya kita kerja, terus kita punya bos, ada pekerjaan yang bagus, kita disukai sama bos, kita bangga. Apalagi ini kita dicintai sama Tuhan, sama Allah. Jadi ketika pemuda dihadapkan dengan berbagai macam hal seperti YouTube, terus drama Korea, terus game-game yang lagi booming sekarang seperti Fire, Hack Domino yang lagi sekarang, itu salah satu jalan para pemusuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Nah, dengan menyusupkan beberapa hal tersebut seperti YouTube. Di konten-konten YouTube itu para YouTuber sekarang, anggaplah YouTubernya sekarang itu yang paling terkenal adalah Atta Halilintar, Sule, Andre, dan sebagainya. Seharusnya orang-orang muda seperti Atta, khususnya Atta Halilintar, dia lebih banyak membuat konten tentang kemasyarakatan, yang membantu masyarakat dan lain sebagainya. Tapi saya lihat isinya kontennya hanya memamerkan kekayaan, memamerkan hal-hal pribadinya yang bisa membuat iri-iri kita ini yang menontonnya. Seperti ya bagaimana ya, pemuda sekarang itu beda dengan pemuda zaman dulu ya, waktu saya masih umur 18 tahun. Teman-teman saya itu seumuran saya lebih banyak berkreasi. Kebetulan saya suka musik kemarin. Pada umur sekitaran segitu saya sudah mencoba hal baru, bermusik, main di atas panggung, ikut dalam berbagai macam. Tapi kalau saya lihat pemuda-pemuda sekarang, mereka hanya duduk terdiam sambil memegang handphonenya, main game, main apa segala macam, hal-hal yang tidak, yang menurut saya yang tidak tidak memberikan efek positif sama sekali ya. Nah, pemuda yang taat kepada Allah, pemuda yang taat kepada Allah, dia mengabaikan hal-hal yang menyenangkan dalam urusan dunia dan lebih berfokus pada hal-hal yang bisa mengantarkan kepada surga. Di dalam riwayat Islam ada seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini adalah pemuda yang dirindukan para penduduk langit. Arti dari namanya saja adalah penduduk langit. Kenapa dia dirindukan sama penduduk langit? Saya sharing sedikit ceritanya seperti ini. Pada masih muda, pada usia sekitar 18 tahun, 17 tahun, Uwais Al-Qarni tinggal bersama seorang ibu di Yaman. Jadi nama tempatnya itu Yaman. Dia tinggal sama ibu yang sudah umurnya sudah tidak muda lagi, ada tua. Dan kehidupannya yang sederhana sekali, punya rumah kecil, kemudian hidup pas-pasan, makan pas-pasan. Suatu hari dipanggil Uwais Al-Qarni sama Uwais, saya itu sudah tua, jadi saya mau sekali berkunjung naik haji ke Mekah. Jarak dari Yaman ke Mekah itu jauh sekali ya, apalagi pada saat itu tidak kendaraan, hanya ada onta atau kuda yang bisa, dan yang memiliki onta sama kuda itu adalah orang-orang yang punya uang, sedangkan Uwais Al-Qarni ini tidak ada uang sama sekali. Pada saat ibunya bilang begitu, Uwais berkata, "Ibu, bersabarlah sebentar, bersabarlah. Saya akan mengusahakan bagaimana caranya supaya
bisa naik haji. Ya. Nah, Uwais Al-Qarni bekerja, dapat uang sedikit, dia membeli seekor anak domba pada ya. Terus setiap hari anak domba tadi itu dia gendong naik turun bukit. Jadi setiap hari dia gendong itu anak domba naik turun bukit selama 8 tahun. Jadi selama 8 tahun itu kerjanya cuma dia gendong naik turun bukit, dia gendong domba. Setelah 8 tahun berlalu, anak domba tersebut yang kecil tadi itu sudah besar. Nah, Uwais Al-Qarni juga ini badannya sudah kekar, sudah bagus, sudah mantap istilahnya. Pada tahun ke-8 setelah membeli domba itu, kemudian dia ajak ibunya untuk pergi berhaji. Bagaimana caranya? Apakah dia jual hanya? Dia gendong ibunya dari Yaman sampai ke Mekah. Ya, jaraknya itu luar biasa jauhnya. Dia gendong di belakang. Sampai di Mekah, dia tidak biarkan ibunya jalan. Jadi dia sambil tawaf keliling Ka'bah itu, dia sambil gendong ibu. Dan kemudian setelah tawaf mereka ibu dengan Uwaisnya ini, mereka berdoa kepada Allah. Kebetulan dari kecil Uwais ini punya penyakit sompak namanya. Dia badannya banyak putih-putih, banyak bercak-bercak putih. Ya. Ketika dia berdoa, seketika itu juga penyakitnya hilang dan hanya meninggalkan satu bundar putih kecil di tangannya. Nah, selepas dari berhaji pulang kembali ke Yaman, dia minta izin sama ibunya untuk ingin pergi menemui Rasulullah di Madinah. Sehingga pada saat itu Uwais dan juga ibunya kembali ke Yaman lagi, kembali ke rumahnya. Digendong lagi ibunya ya. Jadi bayangkan perjuangannya Uwais ini untuk membantu orang, luar biasa ya. Sampai di Madinah, Uwais minta izin sama ibunya. Dia berkata, "Ibu, saya mau minta izin untuk pergi ke Madinah. Saya ingin sekali bertemu, saya rindu dengan Rasul." Dengan berat hati, karena hanya berdua saja tinggal. Dengan berat hati ibunya bilang, "Iya, pergilah, tapi cepat kembali karena saya sendiri." Jadi berangkatlah beliau. Uwais sampai di Madinah, bertemu langsung ke rumahnya Rasulullah, bertemu dengan istrinya, Siti Aisyah. Kemudian, tapi pada saat itu Rasulullah lagi pergi berperang, jadi dia tidak ketemu sama Rasul. Nah, Uwais dihadapkan sama dua dilema. Yang pertama, apakah dia mau tunggu Rasul pulang dari berperang, ataukah dia mau pulang ke Yaman untuk menemui ibunya. Dan si Uwaisnya ini dia lebih memilih untuk pulang kembali ke ibunya daripada menunggu, karena ibunya sendiri di rumah. Daripada dia menunggu juga Rasulullah, tidak tentu pulang kapan, mungkin ada 1 bulan atau 2 bulan, atau karena orang pada zaman itu kalau pergi berperang itu bisa berbulan-bulan dia baru pulang ke rumah ya. Jadi Uwais Al-Qarni ini kembali ke rumahnya untuk menemani ibunya semasa hidupnya. Ketika Uwais Al-Qarni meninggal, yang mengantar jenazahnya itu banyak sekali. Kita tidak tahu dari mana dia berteman atau apa, pokoknya banyak sekali. Dan ternyata sebelum Rasulullah wafat, dia berkata kepada Abu Bakar dan Umar bahwa ada seorang pemuda yang taat, yang sangat mulia di hadapan Allah, yang Allah rindu akan pemuda tersebut, namanya Uwais Al-Qarni. Ketika dia meninggal, ada ribuan penduduk langit yang turun untuk menguburkan. Masya Allah. Jadi pemuda di zaman Rasul itu sudah besar perannya.
sampai pada saat kesini sudah goyah kita ini pemuda-pemuda sekarang, dari sama Korea sudah dimasuki dengan game, lebih memilih hak domino daripada membuka Al-Quran. Apalagi momennya sekarang momen bulan Ramadan itu momen mempertebal iman lagi. Kita diberikan 11 bulan setelah Lebaran itu banyak dosa-dosa yang kita perbuat, baik tidak disengaja maupun disengaja. Di bulan Ramadan ini khusus untuk menyucikan diri, sehingga setelah ada istilahnya, setelah kita Lebaran kembali ke fitrah, artinya kita menjadi bersih lagi, suci lagi. Apakah orang-orang di luar sana yang tidak sholat, yang tidak puasa, yang tidak mengaji kembali bersih lagi? Ya, itu hak prerogatifnya Allah. Jadi kita hanya di zaman Rasul itu semua tabi'in, sahabat-sahabatnya itu sudah dijamin masuk surga, tapi mereka tetap taat beribadah karena mereka takut bahwa ketika kita dijamin masuk surga baru kita melalaikan perintah Allah seperti beribadah, berpuasa, bersedekah. Jadinya nanti mereka terlena dan melupakan hal-hal tersebut. Maka mereka saja yang dijamin masuk surga beribadah, apalagi kita ini yang belum tentu diterima sholat kita. Jadi saya pribadi prihatinnya melihat pemuda-pemuda sekarang yang kerjanya nongkrong tidak jelas. Ya, setidaknya dalam bulan Ramadan tingkatkanlah iman kita. Kita diberikan waktu 1 bulan penuh khusus istimewa, apalagi sekarang sudah malam 10 malam terakhir ya. Itu kalau 10 malam terakhir Rasulullah itu dia kencangkan ikat pinggang, artinya istilahnya itu mengencangkan ikat pinggang supaya bagaimana caranya memanfaatkan 10 malam terakhir itu untuk lebih giat lagi beribadah kepada Allah. Ya, kalau tidak bisa khatam satu Al-Quran 30 juz, ya setidaknya kita mengaji lah. Ada karena pahala satu huruf itu berlipat ganda di bulan Ramadan. Ya, saya tadi mengajar akuntansi 2 kali, akuntansi kelas A dan kelas B sama SIM. Saya tanya anak-anak sudah sampai juz berapa mengajinya, dan dia ada yang bilang sisa sedikit lagi baru selesai. Dan rasa prihatinnya saya itu karena mereka lebih memilih untuk cuek terhadap Ramadan, khususnya ya pada Ramadan. Jadi ya, menjadi seorang pemuda yang mulia di mata Allah belum terlambat, apalagi umur anak-anak kami itu kisaran 18, 19, 20 tahun, masih muda sekali. Kita saja masih muda, umur sekarang kan masih 25. Nah, bagaimana supaya kita bisa taat dan mulia di hadapan Allah? Ya, kembali ke diri kita masing-masing. Tiap manusia itu diberikan kemerdekaan untuk menjadi dirinya sendiri. Tiap manusia itu lahir dalam keadaan Islam. Islam artinya berserah diri. Orang yang berserah diri namanya orang Muslim. Jadi yang membuat mereka beragama non-Muslim seperti beragama Yahudi, Buddha, Hindu, Kristen, dan sebagainya itu adalah lingkungan. Jika dia lingkungannya setelah lahir, lingkungannya di Yahudi misalnya, dia akan terus menjadi seorang Yahudi. Di lingkungan sebagai seorang Hindu, Buddha, dia akan tinggi sebagai. Jadi setiap manusia itu, Rasulullah jelaskan bahwa manusia dilahirkan dalam Islam, berserah diri, ikhlas dalam menjalani kehidupan. Maka kenapa kita tidak
kenapa kita mengingkari fitrah kita sebagai seorang manusia yang beragama Islam, memang Islam dari kecil. Nah, Rasulullah juga sudah menyampaikan jauh-jauh hari ya, akan ada umatku yang amat sangat dicintai oleh Allah, yaitu seorang pemuda yang taat dan tetap konsisten di jalan Allah. Siapa yang tidak mau dicintai sama Allah? Ya itu sih terserah dari kalian kalau tidak dicintai sama Allah. Tapi kalau saya pribadi dicintai sama Allah itu luar biasa. Bahkan kita hidup saja ini sudah dicintai, diberikan kesempatan untuk hidup tiap harinya, tiap membuka mata tiap pagi kita menghirup udara itu, kita rasa cintanya Allah itu tidak pernah berkurang sama kita. Hanya kita yang menjauh ya, mungkin karena ada kesibukan kantor misalnya, kesibukan bergaul dengan yang lain, kesibukan bagaimana caranya ya kembali beribadah. Karena pembeda antara Allah dan hambanya itu adalah sholat. Allah tidak butuh sholat kita yang butuh sholat. Sholat itu adalah beribadah kepada Allah. Jadi, dan sholat itu sebagai pembeda hamba dengan Tuannya, hamba dengan penciptanya. Jadi kalau kita sholat secara tidak langsung, kita tidak mempunyai sesuatu yang disembah. Jadi makanya kita disuruh untuk sholat itu untuk demi kebaikan kita sendiri. Dan kentara itu orang yang bagus sholatnya dan tidak bagus sholatnya. Para koruptor itu mereka sholatnya juga. Orang-orang yang orang-orang yang banyak uangnya, yang ambil uang rakyat itu mereka sholat juga. Tapi kentara itu sholat yang baik dan sholat yang tidak baik, karena akan berimbas kepada pribadinya orang. Akan terasa sekali itu, kelihatan bahwa oh bagus sholatnya, karena akan tercermin oh tidak bagus sholatnya ini. Walaupun dia sholat, tapi akan tercermin pada pribadinya. Nah, saya tekankan pada adik-adik sekalian, mungkin saya bukan seorang penceramah yang baik, saya hanya sharing-sharing apa saja yang saya ketahui tentang hal-hal yang bisa saya sampaikan, bahwa kesempatan itu tidak datang dua kali. Kita ini hidup di dunia ini hanya sekali, dan umur kita itu paling lama itu 60. Umat-umatnya sekarang itu, umat-umatnya Rasulullah 50-60 sudah. Kalau umat terdahulu mungkin sampai ratusan tahun ya. Kalau ini sekarang kita sampai 50-60 tahun paling lama kita hidup. Ya, maksud saya begini, izinkan saya menyampaikan sesuatu bahwa marilah kita bersama-sama membangun pribadi yang positif. Dalam hal ini kita kembali ke jalan Allah, beribadah, sholat, diatur bagaimana sholatnya, sholat yang baik, mengaji, bersedekah dan lain sebagainya. Allah tidak butuh sholat kita, Allah tidak butuh kita melakukan hal-hal yang baik. Tapi ketika kita sholat, itu untuk diri kita sendiri. Ketika kita sholat, hal-hal yang positif itu akan terpancar dari dalam, dan akan tercermin bahwa oh bagus sholatnya ini kurang bagus sholatnya dan lain sebagainya. Ya, mungkin saya rasa sekian dari saya.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena ini adalah hal yang tiba-tiba tadi, jadi saya juga cari tema yang karena audiensnya saya lihat rata-rata pemuda, jadi saya cari tema yang tentang pemuda ya. Oke, baik, saya akhiri, saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.